Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali ke kuliah manajemen bisnis ya, project based learning kita kemarin tentang cara membuat produk ya, mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian melakukan serangkaian proses produksi, kemudian sampai barang itu jadi, sampai barang itu tangan konsumen. Nah, untuk kuliah kali ini kita bahas tentang mempromosikan produk ya. Nah, dalam manajemen bisnis kita kan tahu bahwa promosi itu memang sangat penting ya. Apabila produk kita itu tidak dipromosikan dengan baik, maka produk itu tidak akan laku ya. Maka kita harus tahu apa itu digital influencer, kemudian bagaimana mempromosikan dengan baik. Apalagi sekarang kan sudah eranya digital marketing, jadi bagaimana kita memasarkan produk itu. Nah, kali ini kita akan membedah artikel yang berkaitan dengan promosi produk dan juga digital influencer ya. Nah, ini fenomena dalam promosi produk di industri media digital. Kita nanti mengunggah beragam foto dan juga video-video di akun media sosial, di akun medsos, kemudian kegiatan keseharian mereka, mulai memilih bahan baku yang berkualitas, harganya murah, kemudian kita hitung mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerjanya, biaya overhead pabriknya berapa sampai produk itu jadi. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan juga makanan dan minuman, kemudian tempat-tempat hangout, tentang tutorial, ulasan produk dan sebagainya. Nah, kemudian kemampuan untuk bisa membangun komunitas ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk mempromosikan produk buatan sendiri. Nah, aktivitasnya apa dalam digital influencer itu? Nah, di sini harus ada communication, contact, collaboration dan juga connection. Nah, produk yang harus dipasarkan itu memang harus ada sasarannya ya. Produk itu nanti akan dipasarkan ke siapa. Kemudian data yang menunjukkan jumlah followers saja tidak cukup dan menjadikan seseorang itu bisa menjadi digital influencer. Ini perlu adanya pengaturan-pengaturan, kesesuaian value, kemudian apakah masyarakat itu bisa percaya terhadap sosok influencer tersebut. Nah, dalam kurun 5 tahun ini memang medsos, terutama IG ya, Instagram itu mengambil peran penting dalam mempromosikan produk. Pada konteks ini memang bermunculan pihak ketiga yang dinamakan digital influencer. Nah, pihak ketiga ini memiliki popularitas yang tinggi dan tidak selalu berasal dari kalangan artis atau public figure, tapi mereka memiliki banyak akun followernya seperti itu. Nah, kemudian kita coba untuk melihat artikel ya, ini bagaimana penggunaan digital influencer dalam mempromosikan produk. Nah, kemudian adalah salah satu cara yang di sini fenomena, kemudian kategori-kategori produk-produk kecantikan itu juga bisa ya, dengan model digital influencer, mulai dari tutorial make up, kemudian review produknya, kemudian mengenai kehidupan mereka sehari-hari. Mereka juga tertarik dengan dunia kecantikan, dunia kosmetik, membuat channel untuk mengekspresikan atau passionnya juga ya. Jadi media-media ini memang menjadi salah satu sarana untuk mempromosikan produknya. Bisa buat podcast seperti itu. Nah, biasanya mereka akan mempromosikan produk-produk ya, misalnya dari produk kecantikan itu tadi, kemudian barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari, kemudian membuat video tentang kecantikan. Nah, itu juga bisa. Nah, fenomena digital influencer ini memang sangat berkembang ya, seiring dengan perkembangan dunia digital saat ini. Nah, kajian ini memang perlu diteliti ya, sebenarnya seberapa besar pengaruh mereka terhadap promosi produk itu.
selebgram itu juga memiliki pengaruh ya. Oh ternyata kalau produk ini dipakai oleh seseorang yang sudah terkenal dan memiliki kulit yang halus, nah itu memang bisa ya untuk menjadi model ketika akan memasarkan sebuah produk ataupun makanan atau mungkin alat-alat kesehatan, vitamin dan sebagainya. Promosi kalau model-model yang sudah lama itu memang ya komunikasi pemasaran yang hanya menyebarkan informasi, memengaruhi, membujuk, kemudian mengingatkan pasar atas sasaran-sasaran atas produknya, sehingga masyarakat itu bisa menerima dan juga membeli secara royal produk yang kita tawarkan. Nah, berdasarkan Kotler itu cara menyebarkan informasinya yang pertama adalah menyebarkan informasi barang itu kepada pasar. Jadi harus ada informasi tentang barang dan jasa itu sudah ditawarkan kepada pasar, kemudian mempertahankan pelanggan yang lama, mendapatkan konsumen yang baru atau customer baru, kemudian menjaga kesetiaan konsumen untuk membeli dan juga menggunakan dari produk itu. Yang ketiga, produk atau jasa perusahaan. Nah, produknya harus dipersiapkan, sudah jadi dan siap untuk dipasarkan. Yang keempat, meningkatkan penjualan sehingga pendapatan dari unit bisnis itu akan meningkat gitu. Nah, bagaimana meningkatkan penjualan? Yaitu tadi dengan model-model promosi lewat Instagram, mungkin pakai digital influencer itu, bisa membuat konten di YouTube, bisa di TikTok dan sebagainya. Ada juga yang pakai Google Ads dan sebagainya. Kemudian setelah kita meningkatkan penjualan, akhirnya kita bisa membedakan ya dan mengunggulkan produk kita dibandingkan dengan produk pesaing ya, misalnya antara Natasha dengan Larissa. Itu bagaimana keunggulan dari masing-masing produk itu. Nah, ada juga yang kalau saya pakai Larissa itu sejak tahun 2004 sampai sekarang. Kalau misalnya ditawarin Natasha pun juga nggak akan pindah gitu ya. Karena apa? Kita sudah merasakan sendiri produk yang kita pakai itu tidak ada efek sampingnya dan sebagainya. Kemudian sekarang ada bermunculan pesaing-pesaing dari skincare itu, ada Ella, ada Dr. Arifin dan sebagainya. Nah, itu bagaimana keunggulan dari produk kita ini bisa masuk ke konsumen. Jadi mereka itu, kita punya positioning di mata mereka gitu loh, bahwa merek ini cocok untuk kita dan ini tidak merusak kulit dan wajah kita gitu. Jadi memang harus punya keunggulan produk gitu, keunggulan kompetitif dalam hal ini ya. Kemudian yang keenam, bisa membentuk citra dari produk itu ataupun jasa unit bisnis itu di mata konsumen. Misalnya antara produknya Ella, produknya Natasha ataupun Larissa, itu bagaimana mereka bisa membentuk citra itu dan memang merek ataupun citra produk itu memang bisa diterima oleh konsumen gitu. Misalnya perbankan gitu ya, ada yang jadi nasabahnya BUMN, ada yang jadi nasabahnya BUMD, ada yang di BCA dan di bank-bank swasta. Nah, bagaimana membentuk citra produk dan juga jasa ini di mata konsumen gitu ya. Oh, ternyata kalau kita ke BUMN itu kita lebih aman gitu ya. Kita mau tabungan pendidikan, kita mau tabungan pensiun, tabungan untuk investasi dan sebagainya. Mungkin kita memilih produk bank BUMN misalnya. Ada juga dari bank swasta yang menawarkan produk-produk yang bisa membuat kita jadi mudah seperti BCA ya. Boleh sekali. Nah, bagaimana mereka berlomba-lomba dalam membentuk citra produk ataupun jasa mereka dari unit bisnis di mata konsumen itu selalu bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubah perilaku, mengubah tingkah laku dan juga pendapatan konsumen. Oke, ini tentang sekilas mempromosikan produk, mulai dari digital influencer, kemudian mempromosikan dengan cara yang konvensional maupun yang modern. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.